kemanapun orang yang sudah dijadikan tumbal itu yang masih hidup akan diincar selama orang itu masih hidup, karena itu udah ada ikatan sama jin ataupun setan yang dijanjikan oleh orang yang melakukan pesugihan sama juru kunci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, teman-teman, kita berjumpa lagi di channel Eno Enoe. Pada kesempatan kali ini channel Eno Enoe akan membagikan edukasi dari pertanyaan-pertanyaan yang subscriber saya tanyakan, ya, dari subscriber yang bertanya kepada saya. Jadi saya akan menjawab pertanyaan di atas ini. Nah, judulnya, kalau ada seseorang yang sudah dimasukkan jadi tumbal, gimana cara supaya selamat keluar dari pertumbalan? Nah, ini saya masih ragu dan masih bingung. Pertanyaan yang subscriber saya tanyakan itu, apakah orang yang ditanyakan apakah masih hidup atau sudah meninggal? Nah, dua-duanya akan saya jawab semuanya. Ini saya menjawab pertanyaan. Nah, satu, saya akan menjawab orang yang masih hidup untuk tolak balaknya agar orang yang melakukan pesugihan ataupun mencari pesugihan karena sudah mencoba memasuki melakukan pesugihan tiba-tiba gagal, tapi anak ataupun istri ataupun suami atau sanak ataupun saudara yang sudah dijadikan tumbal cuman masih hidup, apakah itu bisa mati masuk ke alam yang gaib? Apakah orang itu bisa hidup biasa atau tetap dijadikan tumbal? Nah, pertanyaan ini akan saya jawab agar orang yang pernah dijadikan tumbal bisa seperti semula lagi. Karena dari orang yang pernah melakukan pesugihan itu sudah ada perjanjian sama juru kunci, yaitu anak ataupun istri ataupun sanak saudara yang sudah dijadikan jadi tumbal itu akan tetap jadi tumbal. Nah, caranya penangkalannya itu bagaimana? Cara penangkalannya itu seperti apa? Nah, akan saya jawab penangkalannya, teman-teman. Penangkalannya itu adalah yang pertama, satu, banyak-banyakin ibadah. Dan yang kedua, itu berpuasa weton. Dan puasa weton itu dikasih sesajen yang sesuai dengan wetonnya sendiri. Contoh seperti hari Senin Epon. Senin Epon itu, Senin itu Neptunnya 4 dan Epon itu Neptunnya ada 7. Berarti itu Neptu diantara Senin Epon itu Neptunnya ada 11 biji. Itu berarti sesajennya untuk orang yang lahir hari Senin Epon itu, pertama, bubur putih di atasnya merah dan kelapa hijau, terus ada kembang mawar merah dan putih, terus kopi hitam
yang pahit dan teh tawar. Itu yang harus dilakukan sama orang yang sudah dijadikan korban tumbal, itu yang masih hidup. Dan itu bukan hanya cuma itu saja, itu harus melakukan berpuasa selama 40 hari 40 malam. Bagaimana untuk melakukan berpuasa selama 40 hari 40 malam? Apakah kita mampu? Apakah kita kuat? Caranya ternyata ada yang cara sangat mudah, yaitu kita mencari hari yang harus neptunya 40 hari 40 malam, yaitu hari Rabu Pon, Kemis Wage, Jumat Kliwon. Itu neptunya itu ada 40 biji. Nah, itu kalau berpuasa dari hari Rabu Pon, Kemis Wage, Jumat Kliwon, itu ada neptu 40 hari 40 malam. Silahkan orang yang sudah dijadikan tumbal harus melakukan berpuasa 3 hari 3 malam. Ya, terutama harus banyak-banyakin ibadah. Dan lebih bagusnya lagi, sering-seringlah mengaji di rumah sendiri. Kemanapun orang yang sudah dijadikan tumbal itu yang masih hidup akan diincar selama orang itu masih hidup, karena itu udah ada ikatan sama jin ataupun setan yang dijanjikan oleh orang yang melakukan pesugihan sama juru kunci. Itu nggak tahu anaknya ataupun istrinya ataupun sanak saudaranya, itu dipastikan pasti masuk pertumbalan, walaupun orang yang melakukan pesugihan itu tidak jadi kaya karena gagal, itu tumbal bakal tetap masuk. Cuman kalau ditangkal pakai cara itu tadi, insya Allah dengan pertolongan Gusti Kang Maha Kuasa pasti dijamin setan takut. Lebih-lebih lagi orang yang dijadikan tumbal bisa hafal ya, 1 dari Kulhu Sungsang dan 2-nya Kulhu Dergo. Itu ampuh-ampuh melebihi ampuh. Banyak-banyakin baca surat Al-Fatihah, banyak-banyakin baca Yasin, baca-baca Al-Quran, ibadah sebanyak-banyaknya, sholat 5 waktu jangan sampai ketinggalan, setan akan takut semuanya. Nah, itu jawaban orang yang masih hidup. Dan keduanya, orang yang sudah meninggal. Apabila orang yang sudah meninggal yang dijadikan korban oleh pelaku pesugihan, di mana cara mengatasinya? Apakah orang yang jadi tumbal itu memasuki alam goib atau alam barzah ataupun alam neraka lah, neraka ataupun surga? Itu di mana kira-kira masuknya? Atau itu bekerja untuk melakukan orang yang sudah kaya di alam nyata? Nah, korban yang sudah dijadikan tumbal oleh pelaku pesugihan, tetapi korban itu sudah meninggal, tumbal itu yang sudah meninggal, itu bagaimana cara untuk mengatasi agar tidak mendapatkan siksaan di alam goibnya, di alam pesugihannya para tumbal? Bagaimana? Nah, ini akan saya jawab. Dan yang saya jawab itu adalah orang yang sudah meninggal, jasadnya pun sudah dikubur. Dan si roh udah punya perjanjian, dijanjikan sama pelaku pesugihan, sama juru kunci, yang sudah dijanjikan sama setan akan jadi tumbalnya. Tetapi jasadnya itu sudah dipendem,
caranya untuk mengembalikan agar tidak disiksa di alam gaib, ataupun agar di sana tidak bekerja siang hari tanpa ada jeda, bagaimana cara untuk mengembalikannya? Karena itu sudah dijadikan tumbal ataupun dijadikan korban oleh pelaku pesugihan, itu sudah tidak bisa untuk mengembalikannya. Karena bagaimanapun jasad sudah membusuk, bagaimanapun jasad sudah tidak ada, sudah dikubur, dan si roh ataupun si nyawa itu memasuki ke alam gaibnya. Hanyalah kalau misalnya bisa kita kirimkan doa oleh anaknya, saudaranya, kakak, adik, atau orang tuanya, atau siapapun itu, kalau misalnya dikasih doa, dikirimkan doa, itu punya keringanan, hanya mempunyai keringanan. Kalaupun haus, dia akan menjadi tidak haus. Itu hanya mempunyai keringanan saja. Karena jasad yang seharusnya kembali karena ada ikatan jeratan sama jin ataupun setan, harusnya orang yang sudah dijadikan tumbal itu harusnya kembali ke jasadnya, tetapi jasad itu sudah membusuk, itu sama sekali tidak bisa keluar kemanapun, sudah tidak bisa karena sudah memasuki. Jadi nanti akan mati 2 kali. Setelah mencapai umur yang seharusnya, misalkan saya umurnya dari takdir yang maha kuasa 60 tahun, tetapi saya dijadikan korban tumbal oleh pelaku pesugihan di umur waktu 30 tahun. Nah, saya masih mempunyai umur 30 tahun. Nah, saya yang 30 tahunnya itu yang bekerja di alam gaib itu. Nah, tetapi nanti apabila saya sudah mencapai 60 tahun, nanti saya akan mati kembali di alam gaib. Itu yang saya tahu, dan banyak orang yang menceritakan seperti itu. Jadi apabila orang yang sudah meninggal tidak bisa untuk dikeluarkan dari siksa-siksaan itu, karena sudah jadi korban tumbal. Dan apabila orang yang masih hidup itu masih bisa, karena banyak sekali dan ada cara-cara yang setan takut dengan doa-doa ataupun ibadah, ataupun dengan doa kulhu dergo ataupun kulhu sungsang. Nah, jadi pertanyaan subscriber saya sudah saya jawab, dan semoga dari video ini berguna dan bermanfaat. Salam pamit, saya undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.